Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi dhahira wa batina wa tashuruna bi ibadika sholihina fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan yasri sirruha bi juz'iyatina wa kulliyatina wa tadharu barakatuha bi harakatina wa sakanatina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ba'du. Sayyidil fadilah majiyah wa izah Pangresa Mustasar PWNU Jawa Barat sekaligus Mustasar PCN Majalengka Muhammad Kiai Haji Dr. Ahmad Sarko Sisuki, Bapak Haji Bupati yang oleh Pak Kabak, Bapak yang mewakili Pak Dandim, Pak Kapolres, kemudian Pak Camat diwakili Ibu Kesos, jajaran Surya dari wakil-wakil Rois dan Katib wakil-wakil Katib yang saya hormati, Al-Mukarram Sohibil Fadilah Pak Ketua PCNU Majalengka, dengan Mukarram Bapak Kiai Haji Beres Aduakeun ke Haji Umar Haji Muhammad Umar MAG. Kemudian mana dulu nyebutnya ya, yang dekat dulu lah, ini Pak Munir Jatman, alhamdulillah beserta jajaran sebagai mediator ya, penghubung warga NU bumi sareng langit ya. Menghubungkan anak Jatman jadi Thomas. Kemudian di depan dulu ada Bunda Atun sangat aktif beserta jajaran pengurus. Kalau tidak dibatasi mah bisa lebih banyak muslimat yang banyak. Ibu Bunda sampaikan ke punten-punten ngabat Atun untuk sebagai hadir ya. Kemudian Bunda Upik beserta jajaran pengurus Patayan Majalengka yang baru dilantik dulu lah di PPNU, selamat. Kemudian Ibnu, kemudian Pak Musa, Ansor Jatman, Rois dan Ketua MPC dan Ranting. Mana lagi yang belum disebut? Para kader, alumni PDPKNU, alhamdulillah semangat semua hadirin hadirat yang berkumpul. Pertama kita ingin al-istifadah wal ibadah, mengambil faedah difasilitasi oleh Pak Haji Mehmet ya, alhamdulillah nuhun jazakallahu khair. Tapi kurang oge kedah ifadah memberi faedah. Itu jadi barang lancar kan itu. Itu al-istifadah wal ibadah namanya. Tapi urusan balanja mah tadi komando ge sok balanja sorangan. Yang berikutnya taujiat saya ingin sesuai atau berangkat dari tema. Ini tema nasional sebetulnya. Menyambung juang merengkuh masa depan. Harus diperjelas menyambung juang siapa. Kita sepakati, kita yakini menyambung juang yang menyatakan maklumat resolusi jihad. Berarti kita menyambung kepada Hadratus Syekh Baqi Haji Hasyim Asy'ari dan kepada inspirator, penggerak dan pelaksana dari resolusi jihad yang pastikan yang diwujudkan dengan adanya perang atau disebut dengan Hari Pahlawan, yaitu kejadian peristiwa 10 November
memanifestasikan, diwujudkan dengan itu. Menurut saya, filosofi tema ini ada dua. Satu, menyambung jua. Yang dua, merengkuh masa depan. Dalam menyambung jua, setelah kita tahu siapa yang kita harus tersambung juga. Yang kedua, selain menyambung, ada meneladani. Kita mengambil suri tauladan dari Mbah Hashim dan para ulama lainnya. Yang ketiga, kita harus menindaklanjuti dari perjuangan Mbah Hashim dan para ulama lainnya. Yang pertama, untuk menyambung dengan Mbah Hashim itu ada 3 macam. Satu, menyambung liyak dotan, tersambung secara melek. Pak Pendak langsung sareng anjeunna. Tapi karena beliau sudah almarhum, kita tidak kebagian bertatap muka dengan beliau. Maka yang kedua, menyambung dengan beliau adalah manaman mimpi bertemu dengan Hadratus Syekh Mbah Hashim. Ya, tidak perlu diceritakan lah. Kemarin saya ziarah dalam rangka ASN ini, ada panitia yang ngajak seperti itu. Ziarah ke Hadratus Syekh Mbah Hashim, ziarah ke Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, dan juga sekaligus ziarah kepada Kiai Haji Abdul. Saya tanya karena nginep di, kebetulan kan beliau kan muridnya Mbah Khalil, nginep di Bangkalan. Saya tanya kepada jamaah, tolong yang malam ini bisa mimpi ketemu dengan Mbah Khalil. Ngacung? Nggak ada yang ngacung. Nggak ada yang ngacung. Padahal idealnya Bapak dan Ibu, kalau kita ziarah, Ibu Bapak ziarah ke Pamijahan, nginep di Pamijahan, itu idealnya bisa ketemu dengan Syekh Abdul Pamijahan, bisa mimpi dengan Syekh Abdul Pamijahan. Sudah sampai ke situ belum? Udah berapa kali kita ziarah ke Pamijahan? Sudah berapa kali kita mimpi bertemu dengan Syekh Abdul Pamijahan? Nah, paling tidak, kalau tidak manaman secara mimpi, paling tidak kita sirron secara perasaan. Kita ketika ziarah ke Mbah Hashim, para ulama, para wali lainnya, kita harus, perasaan kita harus hadir di sini. Pedagang tong mikiran dagang, petani tong mikiran tani, pengusaha tong mikiran pengusaha. Ketika kita berada di makam, di makbaroh para ulama, para wali, perasaan kita harus hadir di situ. Itulah menyambung dengan para wali dan para ulama kita. Makanya wala faqra, apakah saya karena jadi rois atau memang ditakdirkan oleh Allah walaupun tidak jadi rois. Ketika kemarin saya ziarah ke beberapa wali, itu tidak nangis, biasa-biasa saja. Tapi ketika saya berada di makbarnya Hadratus Syekh Kiai Wahid Hashim dan Kiai, saya tidak kuat, saya nangis. Perasaan saya mendapatkan amanat dari beliau. Dan ini barangkali yang disebut kita menyambung dengan beliau sirot secara rahasia dan secara perasaan, dan itu sebaiknya bisa dilakukan seperti itu. Satu itu. Yang kedua, selain menyambung adalah meneladani. Coba ketika Hadratus Syekh untuk mengambil keputusan tentang Pancasila, kita tahu tirakat beliau. Bung Karno mengutus rombongan dari Jakarta ke Hadratus Syekh.
ketika Pancasila ini dibicarakan dengan adanya Piagam Jakarta, ya, dengan 7 kata itu, kemudian dengan Pancasila 1 Juni itu ada rombongan menuju Hadratus Syekh dipimpin oleh putranya sendiri, Ki Haji Wahid Hasyim. Beliau ternyata tidak menjawab langsung, tapi tirakat dulu. Ini harus kita teladani. Bagaimana tirakatnya kita sudah sama-sama tahu. Beliau puasa 3 hari, dan ketika beliau puasa itu menghatamkan Al-Quran dan membaca surat Al-Fatihah. Ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu 350.000 kali. Bahasin itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 350.000 kali. Setelah selesai puasa kemudian beliau sholat istiqoroh 2 rakaat. Rakaat pertama membaca surat At-Taubah 41 kali. Rakaat kedua membaca surat Al-Kahfi 41 kali. Kemudian beliau istirahat tidur, sebelum tidur membaca akhir surat Kahfi 11 kali. Baru besoknya itu dipanggil putranya, sudah, Pancasila adalah cerminan dari ajaran Islam. Lanjutkan. Itu seperti itu. Coba kita ketika pilihan presiden, pilihan legislatif, sekarang pilihan daerah, kita istiqoroh apa belum? Sudah apa belum istiqoroh? Kenapa aku sudah memutuskan milih A, milih B? Istiqoroh dulu. Istiqoroh dulu. Ada mediator bumi dan langit, Jatman itu istiqoroh itu. Atau silahkan ikuti orang-orang yang sudah istiqoroh. Orang istiqoroh begitu. Kalau tidak mau istiqoroh, ikuti orang yang sudah istiqoroh. Dan ketika Dan ketika kita menanya kepada seseorang, kemudian beliau menjawab, kita tanya dulu, ini hasil istiqoroh atau pilihan sendiri? Tanya dulu begitu. Kalau istiqoroh, oke. Tapi kalau dia pilihan sendiri, ya kita juga bisa milih sendiri. Itu satu. Kita harus mendalami beliau. Itu keputusan negara itu untuk dalam hal-hal kenegaraan. Contoh, basic. Yang ketiganya menindaklanjuti. Kita harus melanjutkan perjuangan beliau. Baru saja dilantik ini pengurus FPPNU, Ikatan Pelajar Putri atau Ulama. Ini yang nanti akan jadi muslimat, yang akan jadi fatayat. Akan jadi apa lagi? Ibnu jadi akan nanti jadi Ansor, jadi Bansar. Nah, perempuan jadi Gawatona. Ada yang jadi ketua PCNU nanti, ada yang jadi Rois Surya. Itu penggantinya seperti itu. Perjuangan beliau jangan putus, harus kita tindak lanjuti. Itu filosofi dari apa namanya, menyambung juang, seperti itu, menyambung juang. Yang kedua, merengkuh masa depan. Dari merengkuh itu apa? Merengkuh lawan, meraih. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, merengkuh itu menarik, didekatkan ke dada, itu merengkuh. Nah itu merengkuh. Salah satu contoh, saya punya guru spiritual, namanya Mbah Ki Haji Kriani, yang makbarnya ada di Jabang Bayi, Cirebon. Beliau pesantren di Ki Haji Asy'ari Kaliwungu, wali pertama di Kaliwungu. Itu menjelang akhir pesantren, jam 12 malam, tengah malam, itu Mbah Kiai Cuburu, Mbah Ki Haji Asy'ari manggil Mbah Kriani, "Cung, tolong ambilkan degan." Jam 12 penting santri kita ngalah diwegan ku Kiai.
Tapi santri kan nurut baik. Lamun teu nurut bisa kawaran kan. Jadi Mbah Kriani kalau arti kobong teraskan caket tangkal kalapa gitu. Tapi ternyata Mbah Kriani henteu naik karena tangkal kalapa, tangkal kalapa direngkuh gitu. Ini bagus. Ditarik. Jadi ujung kalapa itu ditarik. Kumbahnya set dicatatkan karena dada. Dicatatkan karena dada, terus diala di bukanana. Lagi bukanana, dilepaskan deui kalau mantu nyeprak, kalau menjeprak kan bahaya kan. Kalau dilepaskan deui, terus dongkap ka guruna, ka Mbah Asari, Mbah Kiai Asari. Mbah Guru Asari, Mbah nyanggakeun di bukan. Kumaha sareng Mbah Asari? Kriani mani sukan balik mas santren geus anggeus. Ternyata eta keur Mbah Kriani merengkuh kalapa, menutkeun kalapa ditinggalikeun. Ku Mbah Kiai Guru Asari teh. Ibaratnya geus anggeus geus kataekeun we. Sabab umumna manusia lamun ngalajukan teh naik. Anjeunna mah lain naik dipenotkeun kalapa teh. Itu ditinggalikeun ku guru. Geus balik mas geus. Anggeus mas santren balik. Nah, orang mah kira-kira santri gitu tak, lamun bisa menotkeun kalapa. Balik orang mah sok dilewatan bae da orang mah. Naik ke pisahan, abi akan ngaji, kakara jurmiah ge geus balik geus kawin manten. Kalau mau jadi mubtada, lain kudu isim kudu rafa. Kalau mau jadi mubtada ngaji teh timur rupat karangda kasarana gitu. Ulah sampai gitu maksudnya. Baik. Apa masa depan? Nah, masa depan kita sebagai umat Islam, apalagi sebagai NU, jangan hanya urusan dunia, jangan hanya the now and here, di sini, kini dan di sini, jangan. Sebab patatu masuk maqadam lihat Dikut itu mau pasti itu mayoritas ya yaumul kiamah, urusan akhirat. Itu masa depan kita. Jadi jangan sampai mencanangkan meraih masa depan hanya sampai urusan dunia. Harus sampai akhirat. Yang kita perjuangkan, yang kita rempuh itu. Oleh karena itu, doa sapu jagat yang biasa kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, surat Al-Baqarah ayat 201. Silakan dibuka, dicocokkan dalam tafsir Khazin juz pertama halaman 131. Itu kitab saya, kalau cetakan berbeda itu bisa aja halaman berbeda. Tapi yang jelas ketika menafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, disebutkan wakila inal hasanah tapi dunya ibaratun anis sehat wal amni wal kifayah wa taufiq ila khair wa nasr al ada wal waladi saleh wa zawjati salihah. Itulah dunia hasanah menurut di tafsir ini. Jadi kebaikan di dunia itu yang pertama adalah sehat. Itu harus kita perjuangkan. Makanya sangat relevan. Ini mungkin Pak Umar nanti kita cobalah bicarakan dengan teman-teman untuk kaitannya dengan kesehatan ini. Kira-kira NU itu bisa membuat klinik pertama lah. Itu itu klinik jasa itu. Bangga tempatnya di mana lah. Itu kita harus itu untuk ranking atau peringkat di ke-NU itu kan ada. Harus diantaranya punya klinik pertama lah. Kemarin saya di Jombang itu sudah ada rumah sakit di Hasyim Asy'ari, luar biasa. Satu sehat, yang kedua aman nih Pak, dari mewakili Pak Dandim, Pak Kapolres. Kita ini umat Islam bisa di NU Pak, untuk hidupnya asalnya yang kebanyakan aman. Kalau kita perhatikan di Timur Tengah, coba sekarang, apa kita tidak khawatir? Guys, hari Israel merangan Palestina mah eta mah kawas gajah perang jeung sireum, tawas kadu jeung bonteng teh mah teu saimbang teh mah.
Tapi ketika nanti terjadi perang antara Iran dengan Israel, coba bayangkan. Kedua-duanya punya rudal kendali, punya nuklir. Kalau salah satunya tidak bisa mengendalikan diri, ternyata meluncurkan rudal dengan senjata nuklirnya itu, pasti kapital negara sejen hayang meluncurkan nuklir itu tanda-tanda kiamat. Sebab kalau kedahsyatan nuklir itu, tanah bisa jadi retak. Oleh karena itu aman ini penting, Pak. Ini di dunia hasanah aman tuh. Bukan tugas Bapak TNI, bukan tugas kepolisian. Ini tugas kita semua untuk menjaga keamanan, ketertiban itu. Bahwa yang kedua dunia hasanah adalah al-aman. Yang ketiga adalah al-kifayah, terpenuhi kebutuhan. Ini sangat umum sekali. Tadi Pak Kabar dari mulai makan siang bergizi Pak ya, gratis. Itu tercukupi kebutuhan di bidang makanan, di bidang sandang, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Yang keempatnya adalah wa taufiq ilal khair, diberi pertolongan kita semua untuk senantiasa melaksanakan kebaikan. Dan yang berikutnya adalah wa nasrul ada, itu diberikan pertolongan untuk bisa mengalahkan musuh, terutama musuh yang ada pada diri kita sendiri, itu hawa nafsu. Yang keenamnya adalah al-waladus saleh, anak yang saleh. Masya Allah, bapak ibu tangkos ibu-ibu langkung ngaraoskeun gaduh putra 4, 5 lamun soleh balagur asa nikmat, asa tenang. Tapi yang budakna hiji badibul matamu renjul gawe dengan hutang baik. Mawa bae awan kasepuhna anak caraka dan tasawala, anak macilaka indung bapana kababawa. Itu barabe itu. Makanya mudah-mudahan putra-putri kita soleh dan soleh. Dan yang ketujuh, yang terakhir, budi hasanah menurut tafsir Qur'an adalah al-zawjatu solehah, istri yang solehah. Juga suami yang soleh, jangan pada sebelah. Memang ada tipe-tipe di dalam sejarah peradaban Islam tuh. Kalau Siti Asia istri solehah, suaminya sah? Fir'aun soleh tante. Tapi anggar wae teh kacanakeun ku carogenya. Solehah we Siti Asia. Bahkan wakila bakal janten bojo Rasul ke di surga. Aya deui anu suamina soleh, istrina teh soleh, sapertos Nabi Nuh. Istrina mah kan teu iman. Nabi Lut istrina mah kan teu iman. Nah, ini salah satu untuk kita wujudkan bahwa hidunya hasanah, adanya keharmonisan antara suami dan istri. Yang berikutnya wafil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat itu apa? Yang pertama adalah al-maut ala iman wal Islam, kita wafat dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal. Itulah akhirat. Dimulai di situ, walaupun masih merupakan pemisah antara kehidupan dunia dan akhirat, tapi dimulai dari sini. Yang kedua adalah al-maghfirah, diampuni dosanya oleh Allah. Amin. Kemudian yang ketiganya as-salamah mina ahwa, diberi selamat dari macam-macam bahaya. Selamat kena pakewuh sakaratul maut, pakewuh ditaras kumalikat pun karwan nakir, pakewuh hisab, pakewuh ditimbang amal, pakewuh nyukang siratul mustaqim. Mudah-mudahan diselamatkan. Yang berikutnya adalah al-jannah, dukhulul jannah. Wa fil akhirati hasanah adalah masuk surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk untuk melengkapi paket kita bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Dan puncak kebahagiaan dia akan adalah al-ladat fi ru'yatillah, merasakan kenikmatan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ahlussunnah wal Jamaah berpaham bahwa nanti di surga kita akan bisa melihat Allah, akan bisa bertemu dengan Allah. Inilah wabil akhirati hasanah yang harus kita rengkuh, yang harus kita wujudkan bersama, sehingga lengkaplah masa depan itu. Bukan hanya urusan dunia, tapi juga termasuk urusan akhirat. Maka tema yang dibuat oleh pusat menyambung juang, merengkuh masa depan,
secara filosofi imannya sangat mendalam. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mama Profis atas taujihatnya.